Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepada keluarga miskin yang punya TV yang belum digital untuk diberikan STB gratis gitu. Tetapi syaratnya memang tidak semudah itu. Satu, mesti masuk dalam kategori orang miskin. Dua, miskin-miskinnya gaduh TV. Tiga, berada di wilayah yang menangkap penyiaran televisi. Jadi artinya kalau Anda miskin banget dan gak punya TV, gak akan dikasih STB Hampura. Karena jangan gitu. Buat apa? Ya kan? Lebih baik diganti pakai bansos. Nah, tapi bansos mah urusannya ke menteri jeung gubernur jeung wali kota lah ya, bukan urusan kita. Itu memohon maaf pisan, tapi insya Allah saya bantu. Nah, kemudian nah, kenapa harus ada di wilayah penyiaran? Karena kalau Anda ada di wilayah yang tidak bisa menangkap penyiaran biasa dan menggunakan parabola, pertanyaannya adalah orang miskin apa yang pakai parabola? Teu aya gitu. Jadi tetap tidak berhak ya. Jadi STB gratis ini emang syaratnya berat. Itu sebabnya kalau saya ingin mensosialisasikan untuk di rumah, kalau mampu beli STB beli aja. Kalau TV-nya masih analog. Ciri-ciri TV analog tuh itu. Yang utama adalah tidak ada colokan HDMI. Colokannya RCA-nya itu tilu teh. Beureum bodas koneng. Tah, pami eta artinya masih analog ya Pak ya? Masih gitu. Mau itu bentuknya cembung, ngenut dan lain-lain, tah. TV-nya bukan orangnya. Nah, itu penting ya. Apakah harus masuk DTKS? Sekarang iya. Kalau yang mau gratis ya. Yang mau gratis mah DTKS. Kalau yang mau beli eta mah masuk kategori kumadinya. Ya. Jadi kalau memang masuk DTKS maka berhak untuk mendapatkan yang gratis. Tetapi kita tahu sendiri ya teman-teman semuanya. Kadang upayanya waktu dan tenaga kita untuk mendapatkan yang gratis teh akhirnya mah jauh lebih gede daripada kita berhenti ngarokok seminggu. Ya gak? Pemerintah tuh wajib, saya akan memastikan wajibnya pokoknya DTKS. DTKS-nya tidak hanya DTKS punya pukul rata DTKS, tapi mesti dilihat dulu, satu, punya TV analog, dua, tinggal di wilayah yang menangkap atau wilayah penyiaran, ya kan? Nah, tiga, masuk daftar DTKS itu. Oke, syaratnya mesti terpenuhi dan pemerintah harus siap. Tugas saya memastikan itu. Tetapi itu saya sebagai anggota Komisi 1. Tapi sebagai rakyat dan mewakili rakyat, saya akan bilang begini, saudara-saudara, atulah nu kitu hungkul gitu. Saya mah akan ngomong terus terang aja. Upaya, waktu dan tenaga kita dan bahkan mungkin ongkos kita untuk mengharapkan dapat STB gratis teh, waduh, bisa-bisa lebih gede daripada sekedar sok berhenti ngerokok seminggu terus beli aja STB gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan dan tidak ada kategori lain Teh Neng. Yang gratis kategorinya hanya itu. Kita jangan bikin pengecualian. Saya akan sangat meminta pemerintah untuk tidak bikin pengecualian-pengecualian. Karena kalau bikin pengecualian-pengecualian lama-lama peraturannya jadi longgar sekali, jadi kemana-mana. Misalnya nih, yang masuk DTKS TV analog, jadi miskin analog dalam wilayah penyiaran itu hanya di wilayah kota besar. Tetapi apabila tinggal di daerah tertinggal atau masuk kategori miskin ekstrim akan mendapatkan lagi Rp150.000 misalnya gitu. Hal itu akan lebih merepotkan atau dikecualikan. Pokoknya asal Anda tinggal di daerah yang daerah penyiaran yang termasuk tidak ada penyiaran swasta, hanya ada LPP, maka langsung dapat tanpa mempertimbangkan masuk DTKS atau enggak. Pengecualian seperti itu akan membuat kita makin liur,
Pusing nanti. Udah, pemerintah pokoknya 3 kategori itu ya. Ya Pak Geri ya, kita pastikan ya, kita kunci ya. Masuk DTKS, tidak punya hanya punya televisi analog dan tinggal di wilayah penyiaran. Jadi kalau Anda ternyata 1 masuk DTKS, 2 ternyata Anda TV-nya analog di rumah teh, tapi tidak ada di wilayah penyiaran, nonton TV-nya selama ini pakai parabola sendiri. Walaupun agak aneh bahwa Anda masuk DTKS tapi boga parabola gitunya, baiklah, anggap aja gitu. Itu enggak akan kita kasih, coret. Gitu. Ya, nah, jadi tentu saja hal ini menunjukkan bahwa konsistensi pemerintah akan sangat dijaga, walaupun pasti kritik dan tuntutan itu besar. Namun, gini, tujuan utama ASO adalah bagian dari transformasi digital. Secara narasi dan juga secara kebijakan politik, jangan sampai masalah pembagian STB ini kemudian dijadikan untuk menyandera analog switch off. Karena analog switch off jauh lebih penting dan lebih besar manfaat serta kepentingannya daripada sekedar STB. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Geri tadi udah bilang, TV analog sudah berhenti produksi tahun 2014. Dan umur sebuah alat elektronik makin lama makin pendek. Dan sekarang nggak mungkin kita punya alat elektronik yang umurnya lebih dari 10 tahun, hampir nggak pernah. 2014 itu 8 tahun yang lalu. Jadi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, rata-rata kita akan mampu membeli paling tidak ya sebuah televisi 20 apa 32 inci. 22 inci TV digital yang harganya di bawah 1 juta rupiah, katakanlah 700.000 rupiah. Bahkan beberapa di antara outlet ini, toko ini bersedia tukar tambah. Sok kesiniin TV analog Anda, tuker sama ini, dihargain 100.000, sisa 600.000. Nyicil sebulan 70.000, nggak mungkin sih 50.000 mah, kan plus bunganya. Sebulan 70.000, untung dong, sangat untung itu mah. Jadi meributkan STB itu hanya akan menyandera kepentingan besar analog switch off.